CEO dari Football Australia itu membuat suatu statement, kita tidak boleh kalah dengan supporter Indonesia. Mereka mengakui bahwa supporter Indonesia fanatismenya luar biasa, sehingga mereka mendorong supporter Australia untuk datang ke stadion dan mendukung Socceroos. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga ke-7 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret tahun 2025. Jelang menghadapi laga ini, Timnas Indonesia sebenarnya memiliki modal bagus. Pasalnya, dalam laga sebelumnya, tim Merah Putih meraih kemenangan atas Arab Saudi. Menjelang laga berlangsung, kedua pelatih masing-masing tim sudah melakukan jumpa pers, termasuk pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Melawan Australia, Patrick Kluivert mengakui bahwa timnya memang tak memiliki waktu cukup banyak untuk persiapan. Pasalnya, para pemain Timnas Indonesia baru berkumpul pada 16 Maret tahun 2025, dan latihan pertama baru berlangsung Selasa 18 Maret tahun 2025. Walaupun persiapan tak panjang, tetapi Patrick Kluivert tetap percaya diri. Mantan pemain Barcelona tersebut bahkan siap meraih kemenangan pertama atas Australia setelah terakhir kali tahun ke-1981. We didn't have many times to train, but still got a very good feeling about my team, about the players individually, and we will see tomorrow. You know, we can talk a lot, but the exercises of tomorrow is the most important thing. So you met the fans of Indonesia as well. They can be very intense. What is the reception of you been with the fans of Indonesia so far? Fantastic. They received me very good. Very happy with the fans of Indonesia. And tomorrow we hope to have a positive result to bring back to Jakarta. Thank you. Begitu pula dengan pelatih Australia Tony Popovic, yang mengaku dirinya sama sekali tak memandang remeh Timnas Indonesia. Popovic mengaku lebih fokus pada persiapan timnya. We're from Indonesia, so how do you plan to approach this match differently than previous match in Jakarta? The fact that now Indonesia has appointed Patrick Kluivert and even adding 3 more naturalized players. Yes, that's true. Look, I wasn't there for the Jakarta match, but yeah, as we should, we've analysed Indonesia. We know there is a new coach. We don't know how he will set up. Of course, we've seen what he's done previously at various jobs that he's been involved in terms of the structure and the shape that he plays. But you know, we have to focus on us and know that you know we can deal with any structure that comes out their way. You know, we're confident to deal with that. We're confident to play the football we want to, and I'm sure we'll see that tomorrow. And are there any players that you think will pose a threat to Australian defence? Thank you. Yeah, of course. Yeah, they're international players. They're doing very well, and a lot of improvements they've made. Okay, I could single out a few players, but I think it's better for us in our approach this week has been to focus on what we need to do, and of course respect our opponent. That's important. They deserve that. But you know, we've really been focused on improving our game from the last 2 camps, last 2 windows, and you know, I'm confident we'll see that tomorrow. Di lain sisi, demi mengalahkan Timnas Indonesia, Australia terlihat sengaja menggunakan beberapa cara licik. Benar sekali, saat berada di Australia, rombongan Timnas Indonesia mendapatkan fasilitas bus yang dinilai tak layak. Terlihat bus berwarna putih dengan tulisan Murais sebagai kendaraan pemain dan staf pelatih Garuda saat menjemput para pemain di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney pada Selasa malam 18 Maret tahun 2025 waktu setempat. Hanya 1 lampu depan yang menyala, sementara yang lainnya mati. Hal ini tentunya berisiko bagi keselamatan perjalanan, terutama saat berkendara di malam hari dengan pencahayaan yang minim. Selain itu, ukuran bus juga dianggap terlalu kecil untuk rombongan Garuda, sehingga bus tersebut tidak cukup menampung seluruh rombongan. Timnas Indonesia yang terdiri dari 27 pemain, serta staf pelatih, dalam unggahan Instagram Stories milik Eliano Reinders, tampak Nathan Chu Aon harus berdiri saat bus tengah berjalan akibat keterbatasan tempat duduk. Bahkan netizen berkelakar Nathan Chu Aon tampak seperti seorang kenek yang tengah bertugas di kendaraan publik.
Ini sungguh berbanding terbalik saat rombongan timnas Australia di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Saat itu bus yang disediakan PSSI terbilang cukup modern dan mewah. Bahkan, timnas Indonesia harus menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 20 km dari hotel menuju tempat latihan selama di Australia. Bandingkan dengan Australia saat mereka bermain di Jakarta, jarak yang mereka tempuh dari hotel ke tempat latihan itu hanya berkisar 3 km saja. Tak sampai di situ, kelicikan Australia terlihat di sisi lain juga. Visa supporter timnas Indonesia banyak yang ditolak saat akan ke Australia. Hal ini bertujuan agar fans Garuda gagal memberi dukungan pada skuad tim Merah Putih. Hal ini dibeberkan langsung oleh Ibnu Jamil saat berbincang dengan Bung Binder pada saat melakukan podcast. Tapi kita sebagai supporter, kalau menurut gua bro, kita harus mendukung. Setuju. Jangan juga kita harapin hal-hal yang jelek. Justru kita harus berharap, ayo Indonesia menang. Betul. Sampai gue datang ke GBK nanti, gue akan dukung. Lawan Bahrain, iya kan? Iya pasti. Kalau Australia banyak juga yang pergi loh. Iya banyak. Kalau nggak salah ada dari sini sampai 1.000 orang lebih loh. Tapi banyak juga teman gue yang visanya sekarang ini agak ditolak. Iya kenapa ya? Gue nggak tahu, mungkin negatif thinking nih ya. Negatif thinking menurut gue mungkin Australia agak mengurangi supaya biar jangan banyak, biar jangan banyak di sana udah. Banyak. Biar jangan berisik, biar supporter kita aja. Iya. Memang ada yang cerita itu lagi rame, ada yang cerita di YouTube. Pada ditolak-tolakin bro. Iya pada ditolak-tolakin. Iya. Katanya ada sekitar 400, nggak tahu nih bener atau enggak. Iya. 400-an atau berapa yang di, nggak tahu ya bener atau enggak ya. Namanya orang kan tapi kalau bisa nulis. temen dan media yang gua kenal dekat ada yang ditolakin. Ditolak, padahal iya, media. Media. Wah, katanya nggak cukup waktu lah. Atau ada sesuatu yang kurang ya udah jadi. Iya susah sih. CEO dari Football Australia itu membuat suatu statement, kita tidak boleh kalah dengan supporter Indonesia. Mereka mengakui bahwa supporter Indonesia fanatismenya luar biasa, sehingga mereka mendorong supporter Australia untuk datang ke stadion dan mendukung Socceroos. Australia pun juga tahu Indonesia itu supporter sangat fanatik ya. Ketika main di GBK kan Australia melihat secara langsung ya 70.000 supporter kurang lebih yang mendukung Indonesia, dan membuat mereka juga lumayan was-was di sana. Aku khawatir jangan sampai di Australia sama gitu kayak main di GBK. Kami sih sebagai supporter Indonesia pasti akan tetap membuat Sydney seperti di main di GBK. Nah, bagaimana menurut kalian Sobat Garuda atas tindakan Australia pada timnas Indonesia ini? Beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Just levitate.